Yo, halo guys, gue Pajar Kayuna, dan seperti permintaan kalian, kali ini gue bakalan bahas alur cerita dari anime lawas yang berjudul Indah Jam. Tapi sebelum kita lanjut video ini, gue mau ngasih tau dulu kalian, bahwa gue juga adalah manusia. Jadi kalau ada kesalahan dalam pembahasan alur cerita kali ini, mohon dimaklumi ya. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar kalau ada kesalahan. Terus kalau ada yang mau ditanyain juga, langsung aja komen di kolom komentar. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat untuk berdiskusi. Oh iya, kalian sadar gak sih? Tadi itu nggak ada intronya. Nah, jadi mulai sekarang, supaya kalian lebih fokus memahami alur ceritanya, gua hapus intronya. Tapi bukan cuma intronya, background musiknya juga gua hapus. So, daripada basa-basi mulu, mending langsung aja kita bahas alur ceritanya. Exxon dan Imperial X. Oke, awal cerita, kita diperkenalkan dengan dua orang pemimpin dari Exxon, yang bernama Yuji dan Yamato Takeshi. Nah, Exxon ini adalah sebuah dunia lain yang mirip dengan bumi. Exxon memiliki sumber energi yang berasal dari sebuah sepeda yang disebut Imperial X. Imperial X memiliki energi positif dan negatif yang besar, yang dapat menghubungkan dua dunia, yaitu bumi dan Exxon. Tetapi yang dapat mengendalikan Imperial X tersebut hanya Takeshi saja. Kemudian pada suatu hari, Imperial X tak terkendali, yang menyebabkan Takeshi berpindah tempat ke bumi. Di bumi, karena Takeshi berpikir bahwa dia tidak bisa kembali ke Exxon, Takeshi memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Masimu, lalu memiliki dua orang anak yang bernama Yamato Sho dan Yamato Ayumu. Di Exxon, sekarang sudah tidak ada yang bisa mengendalikan Imperial X dan menyebabkan Imperial X kehabisan energi. Lalu Yuji dengan anak buahnya memutuskan untuk memanggil Takeshi kembali dengan melakukan sebuah ritual pemanggilan di ruang tempat disimpannya Imperial X. Kemudian Takeshi yang sedang balap sepeda di bumi mengalami kecelakaan. Namun untungnya, sebelum nyawanya melayang, Takeshi berhasil dipanggil ke Exxon. Lalu pada saat kembali ke Exxon, ternyata Yuji sudah tua. Kemudian Takeshi pun berhasil mengendalikan Imperial X. Beberapa waktu kemudian, Takeshi ingin kembali ke bumi untuk bertemu dengan keluarganya. Namun Imperial X kembali tak terkendali dan kelebihan energi, yang menyebabkan keluarnya asap hitam misterius yang membawa pergi Yuji dan Takeshi. Sebelum menghilang, Yuji menyuruh cucunya yang bernama Yuki untuk mencari Idaten Bike atau sepeda Idaten yang dapat mengembalikan keseimbangan dunia. Lalu setelah itu, tempat di mana tersimpannya Imperial X pun tersegel. Dan jika ingin membukanya kembali, mereka harus mengumpulkan 10 emblem emas yang dimiliki oleh para pembalap MTB. Kemudian akibat kejadian tersebut, selain menghilangnya Yuji dan Takeshi, banyak sekali orang-orang dari bumi yang terbawa ke Exxon, khususnya para pembalap MTB. Setelah itu, Yuki dan anak buahnya menyebarkan sebuah hoax bahwa bagi pembalap MTB, jika ingin kembali ke bumi, harus mengumpulkan 10 emblem emas tersebut dengan cara Idaten Battle. Nah, Idaten Battle ini adalah sebuah pertandingan balap sepeda yang dimana yang kalah harus memberikan emblemnya kepada yang menang. Namun akibat hoax ini, terjadilah kekacauan dan konflik besar-besaran di Exxon. Setelah itu, Yuki memutuskan untuk mencari Idaten Bike dengan melakukan petualangan seorang diri, sembari mengumpulkan informasi-informasi yang penting tentang MTB. Full Story of Idaten Jam. Oke, sekarang kita bakalan bahas cerita utamanya. Di bumi, kita diperkenalkan dengan pemeran utama dalam anime ini yang bernama Yamato Sho, yang merupakan anaknya si Takeshi. Sho pada saat itu sedang melakukan pertandingan balap sepeda dengan teman-temannya, yaitu teman-teman Sho tersebut adalah Kakeru, Makoto, dan tim balap sepeda yang dilawan oleh Sho yang disebut tim Saktut, yang dipimpin oleh Samejima bersaudara, yaitu Samejima Gabu dan Samejima Taiga. Sho di sini akan bertanding balap sepeda dengan Gabu. Kemudian pertandingannya pun dimulai. Di tengah pertandingan, tiba-tiba keluar asap hitam misterius yang membawa Sho dan teman-temannya ke Exxon. Lalu di sana, Sho, Kakeru, dan Makoto terpisah dari tim Saktut. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang menantang Sho Idaten Battle. Namun Sho dan kawan-kawan tidak mengerti apa itu Idaten Battle. Lalu tiba-tiba muncul pria misterius yang menggunakan helm, yang menjelaskan
tentang X-Zone dan Idaten Battle kepada Sho dan kawan-kawan. Lalu Sho pun bertanding Idaten Battle dengan bos dari kelompok King tersebut. Oh iya, sepeda yang digunakan oleh Sho merupakan pemberian dari ayahnya sendiri yang disebut dengan Flame Kaiser. Dan Sho menganggap ayahnya sudah mati akibat kecelakaan pada saat balapan sepeda waktu itu. Singkat cerita, Sho berhasil mengalahkan bosnya tersebut. Lalu dia memberikan emblemnya kepada Sho. Kemudian tiba-tiba ada polisi X-Zone yang datang ke sana dan menangkap Sho dengan teman-temannya. Ternyata pada saat Idaten Battle tadi, Sho dan kawan-kawan melakukannya di tempat terlarang yang menyebabkan Sho dan kawan-kawan dituduh sebagai bagian dari kelompok King yang menantang Sho tadi. Lalu Sho dan kawan-kawan pun dipenjara. Setelah itu, pria misterius yang menggunakan helm tadi dan bos dari kelompok yang menantang Sho tadi datang menyelamatkan Sho dan kawan-kawan. Saat melarikan diri, Sho dan kawan-kawan bertemu dengan burung hantu yang terkurung di sangkar burung. Dia bernama Hosuke dan dia bisa berbicara. Sho pun menyelamatkan Hosuke dan berhasil melarikan diri dengan kereta muatan yang memiliki model seperti sepeda. Lalu dimulai dari situ, Hosuke selalu bersama Sho dan kawan-kawan. Pada saat beristirahat, ternyata para polisi tersebut mengejar Sho dan berhasil menangkap Sho kembali. Sho dan kawan-kawan pun berusaha menjelaskan kepada para polisi tersebut bahwa mereka bukan bagian dari kelompok yang menantang Sho tadi. Namun kepala polisi tersebut masih tidak percaya, walaupun sudah ditunjukkan emblem yang didapat dari bos kelompok yang tersebut. Kemudian kepala polisi tersebut menantang Idaten Battle kepada Sho, dan jika Sho menang, kepala polisi tersebut akan percaya bahwa Sho dan kawan-kawan bukan dari kelompok tersebut. Lalu Sho pun menerima tantangan tersebut, dan mereka pun melakukan Idaten Battle. Di tengah pertandingan, kepala polisi tersebut tersedot ke sebuah pusaran pasir, tetapi untungnya Sho berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, kepala polisi tersebut mengaku kalah bertanding Idaten Battle dengan Sho. Lalu kepala polisi memberikan kereta muatan dan sebuah driver launcher kepada Sho dan kawan-kawan. Driver launcher ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan start pada saat Idaten Battle. Lalu kepala polisi juga memberitahukan kepada Sho dan kawan-kawan tentang daerah XT atau X-City yang merupakan tempat berkumpulnya para pembalap MTB. Setelah itu, Sho dan kawan-kawan pun pergi menuju ke daerah XT atau X-City untuk mengumpulkan emblem supaya bisa kembali ke bumi lagi. BTW, bos dari kelompok King tadi dan kepala polisi tadi, gua nggak sebut namanya karena gua kekurangan informasi tentang mereka berdua. Gua udah searching dan tanya-tanya di forum anime, tapi nggak ada yang tahu tentang nama mereka. Jadinya, gua sebut mereka dengan bos dan kepala polisi aja ya. Oke, kembali ke cerita. Di perjalanan, Sho dan kawan-kawan bertemu dengan seorang mekanik sepeda yang hebat, yaitu si Yuki tadi. Tapi di sini, Sho dan kawan-kawan tidak mengetahui siapa itu Yuki. Kemudian Yuki memberitahukan kepada Sho dan kawan-kawan bahwa sepeda yang dimiliki oleh Sho, yaitu Flame Kaiser, adalah Idaten Bike, yang merupakan sepeda langka. Dan emblem yang terdapat pada sepeda tersebut adalah emblem platina. Kemudian Idaten Bike tersebut ternyata bukan hanya milik Sho saja, tetapi terdapat lebih dari satu Idaten Bike. Yuki menyuruh Sho dan kawan-kawan untuk merahasiakan hal tersebut. Kemudian Yuki menyuruh Sho untuk mencari informasi tentang sepeda Imperial X yang merupakan MTB terkuat, dan menyuruh Sho dan kawan-kawan untuk mencari orang yang bernama Zentaro untuk mengetahui informasi detail tentang sepeda Imperial X. Di sini Sho dan kawan-kawan tidak tahu sama sekali tentang sejarah Imperial X dan hanya mengetahui bahwa Imperial X hanyalah sepeda biasa lainnya yang memiliki kemampuan hebat. Singkat cerita, Sho dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan Zentaro. Lalu Zentaro memberitahukan kemampuan dari sepeda Imperial X kepada Sho dan kawan-kawan. Imperial X memiliki kemampuan yang sangat hebat, dimulai dari daya tahannya hingga kekuatannya. Setelah itu, Sho melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke X-City. Dan di perjalanan, Makoto tiba-tiba bertemu dengan kakaknya yang bernama Shido Kyoichi yang memberikannya sepeda Idaten yang disebut Neptune. Tapi di sini, Shido belum memperkenalkan dirinya secara resmi
dan hanya memberikan sepeda Idaten tersebut kepada Makoto. Jadi Sho, Kakedo, dan Makoto sama sekali belum mengetahui si Shido. Beberapa waktu kemudian, Sho dan kawan-kawan bertemu dengan seorang bapak-bapak dan anaknya. Kalau gak salah, mereka berdua bernama Gen dan Rin. Lalu Gen menantang Sho untuk melakukan Idaten Battle. Sho pun menerima tantangan tersebut. Kemudian di keesokan harinya, mereka pun bertanding. Dalam pertandingan tersebut, Sho hampir kalah karena rute pertandingan tersebut sangat sulit dan sangat beresiko. Hingga Makoto pun turun tangan untuk menghentikan Sho melanjutkan pertandingan tersebut. Namun tiba-tiba, orang misterius yang memakai helm di awal tadi datang mengajari Sho teknik sepeda supaya Sho bisa menang. Dan singkat cerita, Sho berhasil mengalahkan Gen. Tetapi tiba-tiba, si Makoto terjebak di sebuah tebing. Namun untungnya, orang misterius yang menggunakan helm tadi datang dan menyelamatkan Makoto. Setelah itu, orang misterius tadi terungkap. Ternyata, dia adalah si Shido Kyoichi, kakaknya Makoto. Lalu sepeda yang digunakan oleh Shido adalah salah satu Idaten Bike yang disebut Thunder Emperor. Jadi, sekarang baru diketahui ada 3 Idaten Bike. Kemudian Shido dan Sho dengan kawan-kawan harus berpisah karena Shido memiliki tujuan yang berbeda dengan Sho dan kawan-kawan. Yaitu, Shido bertujuan mengungkap misteri-misteri yang terdapat di X-Zone. Setelah itu, mereka pun berpisah. Beberapa waktu kemudian, kita diperkenalkan dengan tim XT yang selalu menghadang Sho dan kawan-kawan supaya gagal sampai ke X-City. Tapi Sho dan kawan-kawan selalu berhasil mengalahkan para anggota tim XT. Kemudian sekarang, tiba-tiba salah satu petinggi tim XT datang dan menantang Sho bertanding Idaten Battle. Lalu Sho pun bertanding. Namun di tengah pertandingan tersebut, petinggi tim XT tersebut diserang oleh sekumpulan kelelawar yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Di sana terungkap bahwa petinggi tim XT tersebut adalah Samejima Taiga, kakak dari Samejima Gabu. Taiga menjelaskan bahwa Gabu sekarang sudah menjadi semakin kuat dan Gabu adalah pemimpin dari tim XT. Alasan Gabu menyerang Sho dan kawan-kawan karena Gabu menganggap Sho dan kawan-kawan adalah pengganggu. Setelah itu, Taiga mengaku kalah dalam Idaten Battle dan memberikan emblemnya, lalu pergi dari sana. Kemudian Sho dan kawan-kawan juga melanjutkan perjalanan. Pada saat beristirahat, tiba-tiba Sho dan kawan-kawan didatangi oleh Shido yang ingin mengetes kemampuan Sho dan Makoto sebagai pembalap MTB sebelum mereka memasuki X-City. Hal itu dilakukan oleh Shido karena di X-City banyak pembalap MTB hebat. Dan jika Sho dan Makoto gagal melakukan tesnya, mereka harus berhenti melanjutkan perjalanan ke X-City. Lalu Sho dan Makoto pun menerima tes tersebut. Singkat cerita, Sho berhasil lolos tes tersebut, namun Makoto gagal. Makoto pun memohon kepada kakaknya untuk memberinya kesempatan lagi. Lalu Shido memberikan kesempatan terakhir untuk tesnya Makoto. Tapi tesnya berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Shido akan mengetes Makoto dengan Idaten Battle yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. 3 hari kemudian, pertandingannya pun dimulai. Dalam pertandingan tersebut, lagi-lagi Makoto gagal lolos tes tersebut. Namun kali ini, Shido mengizinkan Makoto untuk melakukan perjalanannya dengan kawan-kawannya. Karena pada saat Idaten Battle tadi, Makoto menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, walaupun dia tetap kalah. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke X-City. Kali ini, Shido ikut dengan Sho dan kawan-kawan. Tetapi Shido tidak ingin membawa dekat-dekat dengan Sho dan kawan-kawan. Kemudian karena hal tersebut, Sho merasa kesal dan menantang Shido untuk melakukan Idaten Battle. Jika Shido kalah, Shido harus membaur dengan Sho dan kawan-kawan. Lalu pada malam harinya, Sho dan Shido pun melakukan Idaten Battle. Tetapi pada saat bertanding, tiba-tiba Sho dan Shido diserang oleh anggota tim XT yang bernama Koe. Ternyata, Koe adalah pemilik dari Idaten Bike yang disebut Aero Scizor. Kemudian akibat serangan Koe, Shido mengalami cedera yang parah, hingga sepedanya juga rusak parah. Koe pun kabur dari sana, tapi sebelum pergi, Koe akan menantang Sho Idaten Battle 2 hari lagi. Singkat cerita, 2 hari kemudian, Sho dengan Koe pun bertanding. Tapi di pertandingan tersebut, Sho dan Koe diganggu oleh anggota tim XT lainnya yang iri dengan Koe. Kemudian pertandingannya pun
dinyatakan ditunda dan Koe pergi dari sana. Setelah itu, Shido akan dirawat oleh Shiyuki hingga cederanya sembuh. Sedangkan Shio dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju ke X City. Singkat cerita, Shio dan kawan-kawan berhasil sampai ke X City. Dan di sana, mereka bertemu dengan wali kota X City yang menceritakan tentang Imperial X yang dapat membawa pulang kembali Shio dan kawan-kawan ke bumi. Namun seperti yang gua ceritain tadi di awal, Imperial X tersegel di ruangannya dan membutuhkan 10 emblem emas untuk membukanya. Tetapi X City tersebut sudah dikuasai oleh Gabu, jadi bakalan susah untuk menyingkirkannya. Dan wali kota memohon kepada Shio dan kawan-kawan untuk membebaskan kembali X City dari kekuasaannya si Gabu. Setelah itu, Gabu mengumumkan bahwa di X City akan diadakan turnamen Idaten Battle. Dan yang berhasil menjadi juara 1 akan mendapatkan hadiah spesial yaitu 10 buah emblem emas. Beberapa waktu kemudian, turnamennya pun dimulai. Ada 16 anggota yang mengikuti turnamen tersebut. Dan yang kalah harus memberikan emblem MTB-nya. Lalu di sini, si Shido sudah sehat kembali dan akan mengikuti turnamen tersebut. Kemudian kita juga di sini diperkenalkan dengan orang yang bernama Arthur atau Asa yang merupakan pemilik dari Idaten Bike yang disebut Hammerhead. Lalu di sini juga Gabu memperlihatkan kekuatan dari Idaten Bike miliknya yang disebut Bloody Fang yang memiliki kekuatan menghancur yang luar biasa. Jadi sekarang sudah diketahui ada 6 Idaten Bike yaitu Flame Kaiser, Neptune, Thunder Emperor, Aero Scizor, Hammerhead, dan Bloody Fang. Singkat cerita, dalam turnamen ini pemilik Hammerhead yaitu Arthur akan bertanding di semifinal melawan si Koe dan pertandingannya pun dimulai. Dalam pertandingan tersebut, Hammerhead hampir menang. Namun saat akan mencapai finish, ternyata tim XT atau tim Saktut yang lainnya telah membuat jebakan untuk Arthur yang menyebabkan Arthur terjatuh. Kemudian pada akhirnya, Koe yang menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Setelah pertandingan tersebut, Koe kesal kepada Gabu karena telah membuat pertandingannya melawan Arthur menjadi tidak sportif. Dan sebelumnya, Koe juga tidak mengetahui jebakan tersebut. Jadinya, sekarang Koe memutuskan untuk mengundurkan diri dari turnamen tersebut. Kemudian diketahui, ternyata Koe ini memiliki seorang adik yang bernama Kiku. Kiku memiliki fisik yang sangat lemah sekali. Hingga pada akhirnya, Kiku diculik oleh tim XT. Lalu tim XT memaksa Koe untuk bertanding di final turnamen ini jika ingin Kiku kembali. Di final, Koe akan berhadapan dengan Shio. Dan di pertandingan final ini akan ada 3 babak. Kemudian pertandingannya pun dimulai. Singkat cerita, babak pertama dimenangkan oleh Koe. Dan babak kedua dimenangkan oleh Shio. Lalu di babak ketiga ini adalah babak penentuan untuk pemenang dari turnamen ini. Setelah itu, pertandingannya pun dimulai. Teman-teman Shio yang mengetahui bahwa adiknya Koe diculik dan Koe dipaksa bertanding oleh Gabu, membantu mencari adiknya Koe, dan mereka berhasil menemukan adiknya Koe. Kemudian, Koe sangat berterima kasih kepada Shio dan kawan-kawan. Lalu dimulai dari sini, Koe dan Shio akan bertanding secara serius dan sportif. Singkat cerita, Shio berhasil mengalahkan Koe, dan Shio berhasil menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Lalu Shio berhak mendapatkan 10 emblem emas. Setelah itu, pada saat perayaan kemenangan Shio, tiba-tiba 10 emblem emas tersebut dicuri oleh Gabu. Kemudian Gabu berencana untuk menggunakan 10 emblem emas tersebut untuk membuka segel pada ruang sepeda Imperial X. Dan berencana akan menjadi penguasa The X Zone. Ruang tempat disimpannya Imperial X tersebut terletak pada sebuah bangunan tinggi yang disebut X Tower. Lalu setelah itu, Shio dan kawan-kawan bertarung dengan Gabu untuk memperebutkan 10 emblem emas tersebut. Dalam pertarungan itu, Gabu dengan Idaten Bike-nya tersebut berhasil mengalahkan 4 Idaten Bike lainnya, yaitu Neptune, Thunder Emperor, Hammerhead, dan Aero Scizor. Kemudian pada akhirnya, Shio pun turun tangan untuk mengalahkan Gabu. Dan singkat cerita, Shio berhasil mengalahkan Gabu. Kemudian, Shio mendapatkan 10 emblem emas tersebut dan membuka segel pada ruangan Imperial X. Dan di sana terdapat sepeda Imperial X tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Shiyuki datang dengan pakaian kepemimpinannya.
Sho dan kawan-kawan terkejut. Lalu Yuki di sini mengungkapkan identitas aslinya kepada Sho dan kawan-kawan. Kemudian Yuki juga menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Exxon di masa lalu. Setelah itu, si Arthur ternyata adalah bawahannya si Yuki. Kemudian Arthur menceritakan bahwa setelah kepergian Yuki waktu itu, X-City diserang oleh kelompoknya si Gabu. Lalu X-City dikuasai oleh Gabu. Kan pas di awal tadi gue udah ceritain bahwa si Yuki pergi untuk mencari Idaten Bike. Dan sekarang, akhirnya si Yuki sudah menemukan 6 Idaten Bike tersebut, milik Sho dan kawan-kawan. Kemudian ternyata, Idaten Bike tersebut beberapa adalah pemberian dari seseorang yang misterius, seperti Hammerhead dan Aero Scizor. Setelah itu, ketika membicarakan tentang hal tersebut, tiba-tiba datang asap hitam misterius kembali dan membawa semua orang yang berasal dari bumi kembali ke bumi lagi, kecuali Shishido. Singkat cerita, Sho dan kawan-kawan sudah kembali ke bumi, dan di sana ternyata Hosuke dan sebuah buku mekanik milik Yuki ikut terbawa ke bumi. Beberapa waktu kemudian, ada 3 orang misterius yang merupakan penduduk dari Exxon yang menantang Sho di Daten Battle. Lalu Sho pun menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, Sho berhasil mengalahkan 2 orang dari ketiga orang tersebut. Dan 2 orang yang telah dikalahkan oleh Sho adalah orang yang dikenal oleh Sho. Setelah itu, karena pada saat Idaten Battle-nya hujan, buku panduan mekaniknya si Yuki basah. Tapi tiba-tiba muncul tutorial cara menuju ke Exxon kembali. Namun di sana, tercatat bahwa untuk kembali ke Exxon membutuhkan 4 Idaten Bike. Sho dan kawan-kawan pun kebingungan, karena di sana cuma ada 3 Idaten Bike, yaitu Flame Kaiser milik Sho, Neptune milik Makoto, dan Blue Defense milik Gabu. Setelah itu, tiba-tiba muncul Idaten Bike mirip Imperial X, tapi ukurannya lebih kecil. Idaten Bike tersebut disebut Imperial Dragon. Di sana, karena ukurannya kecil, tidak ada yang bisa mengendarinya. Namun adiknya Sho, yaitu si Ayumu, yang ikut dengan Sho, cocok untuk mengendarai Idaten Bike tersebut. Lalu mereka pun menggunakan 4 Idaten Bike yang sudah terkumpul untuk kembali ke Exxon. Singkat cerita, Sho dan kawan-kawan telah sampai di Exxon. Akan tetapi, di Exxon sekarang telah berubah. Di sana telah terjadi kekacauan yang besar-besaran. Lalu Sho, Kakeru, Makoto, dan Ayumu juga terpisah kembali dengan Gabu dan antek-anteknya saat sesampainya di Exxon. Setelah itu, tiba-tiba datanglah Koe yang tiba-tiba menantang Sho Idaten Battle. Kemudian Sho pun menerima tantangan Idaten Battle tersebut. Dan singkat cerita, Sho berhasil memenangkan Idaten Battle-nya. Lalu Sho mencabut emblem yang ada pada Idaten Bike-nya Koe. Dan ternyata Koe baru tersadar bahwa dia terkena pengaruh dari Dark Emblem. Nah, Dark Emblem tersebut dapat mempengaruhi orang yang memakai emblem tersebut dan menjadi jahat. Makanya, Koe tadi itu menjadi agak gila dan ingin mengincar platina emblem milik Sho. Setelah itu, muncul si Yuki yang menjelaskan kepada Sho dan kawan-kawan apa yang terjadi di Exxon setelah Sho dan kawan-kawan kembali ke bumi. Di Exxon, tiba-tiba sepeda Imperial X menghilang dan tiba-tiba muncul kelompok baru yang disebut Tim X yang menyerang kota lalu menculik orang-orang untuk dipakaikan Dark Emblem. Ingat ya, Tim X berbeda dengan kelompoknya si Gabu, yaitu Tim XT atau Tim Sabtut. Setelah itu, semua orang di kota bersembunyi dan berlindung. Lalu di sini, kita diperkenalkan dengan 2 orang mekanik, teman dari ayahnya Sho. Dan ternyata, ayahnya Sho masih hidup. Sho dan adiknya pun sangat bersyukur. Kemudian datanglah sebuah pesan dari Shishido yang memberitahukan bahwa Tim X memiliki persembunyian di sebuah pulau yang disebut Imperial Island. Dan ayahnya Sho juga ada di sana. Setelah itu, Sho dan kawan-kawan berniat pergi ke Imperial Island. Lalu 2 mekanik tadi membantu Sho dan kawan-kawan men-turn up Idaten Bike mereka. Kemudian tiba-tiba si Gabu dan kelompoknya datang dan meminta 2 mekanik tadi untuk men-turn up Idaten Bike miliknya juga. Ternyata Gabu sekarang sudah tobat dan menjadi baik. Lalu Gabu sekarang berniat untuk menghajar Tim X. Beberapa waktu kemudian, Idaten Bike mereka telah selesai di turn up.
dan mereka langsung berangkat ke Imperial Island. Singkat cerita, Shio dan kawan-kawan sudah hampir sampai di Imperial Island. Namun di sana ternyata tidak ada pulau apapun. Kemudian di sana juga tiba-tiba ada si Arthur yang sedang tergeletak pingsan dengan sepedanya. Lalu Shio dan kawan-kawan pun membantu Arthur. Lalu Arthur pun tersadar dari pingsannya dan menceritakan apa yang terjadi. Ternyata Arthur sudah dari Imperial Island. Namun karena Arthur diincar oleh tim X, Arthur pun melarikan diri. Setelah itu, tiba-tiba Arthur menantang Shaw di Death Battle untuk mengetes kemampuan Shaw apakah layak berada di Imperial Island. Karena di sana banyak sekali musuh yang kuat. Shaw pun menerima tantangan tersebut. Setelah itu, pertandingannya pun dimulai. Dan di sana, Makoto juga ternyata ikut dalam Death Battle-nya. Singkat cerita, Shaw dan Makoto berhasil mengalahkan Arthur. Lalu Arthur pun mengakui kemampuan Shaw dan Makoto. Kemudian Arthur memberitahukan kepada Shaw dan kawan-kawan bahwa pemimpin tim X adalah Shishido yang sudah terkena efek dari Dark Emblem. Lalu Arthur menunjukkan jalan menuju ke Imperial Island kepada Shaw dan kawan-kawan. Setelah itu, Shaw, Makoto, dan Arthur pun pergi ke sana. Namun mereka terciduk oleh para anggota tim X. Tetapi untungnya, Koe dan Gabu datang membantu. Lalu mereka kembali lagi untuk menyusun strategi terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka telah menyusun strategi untuk mengalahkan tim X. Namun saat melakukan strategi tersebut, tiba-tiba Gabu dan Makoto diculik oleh tim X dan dijadikan sandera. Setelah itu, Shaw pun turun tangan dan bertemu dengan Dakshido. Saat Shaw dan Dakshido berdebat, Makoto dan Gabu berhasil melarikan diri. Lalu Shaw pun menantang Dakshido di Death Battle. Kemudian Dakshido pun menyetujuinya, lalu mereka pun bertanding. Singkat cerita, Shaw berhasil menang melawan si Dakshido, dan Shaw berhasil menyadarkan Dakshido kembali. Lalu tiba-tiba, di sana muncul ayah Shaw dengan menggunakan Imperial X. Kemudian ayah Shaw menantang Shaw di Death Battle, dan menginginkan Platina Emblem milik Shaw untuk menghancurkan dunia, lalu menjadi penguasa. Namun karena Shaw sudah mencapai batas akibat pertandingan sebelumnya, Shaw pun kabur dengan teman-temannya, dan mereka pun berhasil bersembunyi. Saat bersembunyi, Shido menceritakan bahwa ternyata di atas kepemimpinan Shido dalam tim X masih ada ayahnya Shaw, dan kepemimpinan tertinggi dalam tim X adalah ayahnya Shaw. Kemudian Idaten Baik juga ternyata adalah sepeda buatan ayahnya Shaw, dan saat ini ayahnya Shaw terkena efek Dark Emblem dan berniat untuk menghancurkan dunia. Kenapa sepeda Idaten dapat dimiliki oleh teman-teman Shaw? Karena Idaten Baik tersebut diberikan langsung oleh ayahnya Shaw saat ayahnya Shaw masih sadar. Kemudian tiba-tiba ayahnya Shaw datang dan menciduk mereka. Tetapi kali ini mereka tidak kabur. Shaw menerima tantangan Idaten Battle ayahnya dan bertanding. Singkat cerita, dalam pertandingan tersebut Shaw kalah dan emblem milik Shaw diambil oleh ayahnya Shaw. Kemudian, Shaw dan kawan-kawan melarikan diri dari sana. Ternyata, fungsi Platina Emblem tersebut adalah untuk mengaktifkan segel buat ngancurin dunia tersebut. Tapi itu kalau gak salah ya, soalnya gue juga masih bingung tentang kegunaan Platina Emblem. Setelah itu, di X-Zone terjadi bencana besar dan di bumi juga terkena dampaknya. Nah, jika Yamato Takeshi tidak dihentikan, Yamato Takeshi dapat menghancurkan bumi dan X-Zone. Lalu beberapa waktu kemudian, Shaw memutuskan untuk latihan supaya bisa mengalahkan ayahnya. Lalu Shaw pun pergi latihan dengan sepeda Imperial Tiger. Sepeda yang digunakan Shido saat dirinya terkena efek Dark Emblem. Kemudian Shaw latihan di sebuah tempat pelatihan terdekat dari sana dengan ditemani oleh Hosuke. Singkat cerita, Shaw telah berhasil melakukan latihan tersebut dan kembali kepada teman-temannya. Di sana, Shaw dan teman-temannya melakukan Idaten Battle untuk melihat hasil latihan Shaw. Dan singkat cerita, Shaw berhasil mengalahkan semua teman-temannya secara sekaligus. Beberapa waktu kemudian, Shaw dan kawan-kawan pergi ke Imperial Island untuk menghentikan ayahnya. Sesampainya di sana, ternyata sudah terlambat dan dua dunia akan saling bertabrakan, lalu hancur. Namun tiba-tiba, Shioji muncul dan menjelaskan bahwa masih ada waktu untuk menyelamatkan dunia. Caranya hanya dengan melakukan Idaten Battle
dengan Takeshi. Tapi yang dapat melakukan hal tersebut hanya dari golongan pejuang saja. Dan ternyata Sho adalah seseorang dari golongan pejuang. Kemudian Sho dan ayahnya pun bertanding. Singkat cerita, Sho berhasil mengalahkan ayahnya dan berhasil menyadarkan ayahnya. Lalu Sho juga berhasil menyelamatkan dunia. Di akhir cerita, ibunya Sho datang ke X-Zone dan sangat terkejut melihat ayahnya Sho masih hidup. Lalu setelah itu, orang-orang yang berasal dari bumi pun pulang kembali ke bumi. Kecuali si Sho, karena si Sho masih dibutuhkan di X-Zone untuk menstabilkan energi yang ada di sana. Setelah itu, ceritanya pun selesai. Bentar, belum selesai sih sebenarnya. Terakhir, di bumi saat teman-teman Sho latihan, tiba-tiba Sho datang ke bumi. Karena energi di X-Zone sedang stabil. Lalu mereka pun balapan di sana. Oh iya, satu lagi nih. Ternyata si Hosuke adalah kakeknya si Yuki, yaitu si Yuji. Dia bisa berubah jadi burung hantu karena terkena efek dari Imperial X. So guys, itulah tadi alur cerita anime Idaten Yam. Sebelum kita berpisah, gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue bakalan ada di kolom komentar. Jadinya, gue jawab dulu sekarang. Pertama, kenapa ayahnya Sho bisa menjadi jahat? Ayahnya Sho bisa menjadi jahat kalau gak salah karena efek negatif dari Imperial X. Jawaban ini masih ragu. Jadi kalau kalian yang tahu lebih jelasnya, bisa komen di kolom komentar. Kedua, kok itu hoax yang dibikin sama si Yuki jadi kenyataan? Nah iya, setelah berhasil mengumpulkan 10 emblem emas, Sho dan kawan-kawan kembali lagi ke bumi berkat kekuatan dari Imperial X. Yang hoax itu cerita yang dibuat oleh Yuki dan Arthur. Karena sebenarnya pada saat itu Yuki dan Arthur juga tidak mengetahui bahwa Imperial X dapat mengembalikan orang-orang dari bumi kembali ke bumi. 3. Kenapa Gabu bisa menguasai X-City? Karena Gabu telah menjadi kuat sekali setelah dia mendapatkan Idaten Baik miliknya. Keempat, kenapa ada Dark Emblem? Ya itu tadi, Dark Emblem tersebut dari ayahnya Sho. Supaya ayahnya Sho mendapatkan orang-orang untuk merebut emblem platina milik Sho. So guys, sepertinya itu saja dari gua. Kalau ada kesalahan dalam video ini, kalian langsung aja komen di kolom komentar. Terus kalau ada yang ditanyain juga, komen aja di kolom komentar. Thanks for watching, and bye-bye!